Adobe After Effects, dan kali ini kita akan membuat sebuah animasi tulisan atau animasi huruf ya. Di sini saya sempat melihat ini ya, animasi seperti ini, simple tapi kelihatan menarik ya, dan ya ini sudah banyak yang mempopulerkan seperti ini, dan salah satunya ya logo ini. Kita akan membuat ini. Sebenarnya ada banyak cara membuatnya, tapi saya akan tunjukkan cara yang saya pakai ya, yang saya contohkan di sini. Di sini saya contohkan 3 huruf aja, karena untuk membuat satu hurufnya ini cukup membuat butuh beberapa layer dan membutuhkan lumayan banyak waktu. Jadi kurang lebih saya contohkan 3 huruf ini aja ya, untuk menghemat waktu. Dan untuk huruf yang lainnya caranya kurang lebih sama, cuma beda bentuknya aja. Oke, kita langsung aja Ctrl N, new composition. Oke, di sini saya pakai warna background bebas saja ya. Saya samakan aja seperti contoh tadi. Dengan durasi saya buat misalnya 3 detik. Oke. Ya, 3 detik cukup ya. Oke, di sini kita akan buat animasi teks seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, saya pertama ketik dulu di sini new text, lalu saya ketik oke. Saya perbesar dulu di sini. Ups. Mungkin ini anchor pointnya saya taruh tengah dulu. Saya taruh di tengah, saya perbesar. Align, lalu di center dan center. Oke. Di sini saya menggunakan huruf jenis, saya sudah di sini saya menggunakan Open Sans Condense ya. Mungkin untuk jenis huruf bebas aja ya. Oke, saya pakai huruf yang sama aja ya, Open Sans seperti contoh tadi. Untuk jenis huruf bebas saja ya. Saya sengaja menggunakan huruf ini karena terlihat tebal, jadi lebih gampang untuk diatur, diedit seperti ini. Oke, di sini kita ubah sedikit ya. Di sini huruf O dan K ini menempel, jadi agak rapat, dan sedangkan di sini agak renggang. Jadi di sini saya rapatkan dulu. Double klik, saya giniin aja, lalu saya rapatkan seperti ini. Mungkin untuk tanda serunya agak ya. Oke, di sini ini sudah di tengah ya. Oke, kita mulai animasi ininya ya, perwarnaannya ya. Oke, klik new shape layer. Pertama kita akan membuat animasi lingkaran ini dulu. Saya buat new shape ellipse tool, lalu di bagian fill saya kosongkan, lalu di stroke saya buat solid color. Untuk warnanya bebas. Nah, untuk warna saya sudah di sini pakainya warna magenta, cyan, dan putih ya. Jadi 3 warna berurutan masuknya seperti ini. Jadi saya sudah mengcopy kode hexnya di sini. Ini untuk magenta, saya copy aja. Mungkin saya kasih warna di sini magenta, lalu saya buat lingkaran di sini. Oke, kita taruh di sini aja, taruh tengah, posisikan seperti ini. Lalu ukuran ininya, ukuran stroke-nya diatur. Pokoknya sampai tertutup aja ya, nggak perlu yang terlalu gimana gitu.
Oke. Oke, untuk melihat apakah ini sudah tertutup, saya klik di shape layer sini. Saya kasih nama aja dulu ya, O1. Lalu saya kasih saya klik T untuk opacity. Saya lihat dulu apakah sudah masuk. Mungkin backgroundnya saya ganti aja ya, jangan warna merah ya, mungkin warna biru tua deh supaya nggak terlalu. Oke, kita lihat sini, ini sudah, yang penting lingkaran ungu tadi, magenta itu sudah tertutup semua. Oke, jadi satu ini. Lalu ini saya kasih animasi dulu, add trim paths. Lalu di trim paths ini kita potong. Nah, untuk isiannya mau dari, kalau dari sini kan dia melingkarnya sesuai arah jarum jam ya. Mungkin ini untuk contoh saya balik aja ya, mungkin dari sini aja, dari kebalikannya ya. Jadi di sini diketiknya startnya 100, endnya 100, lalu di frame ke 0 kita klik sini di end, lalu di frame misalnya 20 frame saya buat 0, dia akan seperti ini, dia akan mengisi. Oke, lalu saya easy ease, klik kanan easy ease atau F9 aja, lalu diatur sedikit aja seperti ini, nggak usah terlalu banyak ya, supaya ada aksen gitu aja. Oke, satu warna sudah jadi. Kita tinggal duplicate di sini, Ctrl D, lalu saya ini saya kasih warna cyan, lalu saya duplicate lagi, saya beri warna putih. Untuk warna bebas saja ya, ini saya contoh aja. Oke, sekarang saya blok semua, klik U, saya akan geser mungkin 5 frame, klik Ctrl dan kanan 1 2 3 4 5, lalu saya geser seperti ini, geser 45 lagi 1 2 3 4 5, saya geser seperti ini, dan akan terlihat seperti ini, saling mengisi ya. Mungkin kalau 5 terlalu jauh, mungkin 4 aja cukup, mungkin 4 aja cukup. Ya, bebas ya, bisa boleh 4 boleh 5, kita pakai 4 aja. Oke, ini untuk huruf O sudah jadi. Berikutnya kita melangkah ke huruf K, garis ini. Oke, saya buat new shape layer, lalu kita pakai ini aja, pakai pen tool. Saya akan garis seperti ini, klik shift supaya rata. Nah, untuk stroke-nya saya pakai warna magenta lagi, supaya kelihatan. Nah, ini tinggal dipaskan aja. Oke, seperti ini kira-kira seperti itu. Lalu saya kasih nama K11, jadi K garis pertama warna pertama, gitu aja ya cara namainya. Oke, nah untuk itu kita fokus ke sini dulu. Jadi anchor pointnya saya taruh di atas sini, lalu saya trim path lagi, add trim path, lalu di seperti ini ya, jadi 20 frame, jadi di nolnya di sini, di 0, lalu di 20 frame saya buat 100,
di easy ease, lalu digeser sedikit ya untuk aksen aja. Iya, oke. Lalu seperti tadi di duplicate, ini digeser, saya kasih warna cyan, dan satu lagi duplicate lagi, saya kasih warna putih. Iya. Oke, ini satu, lalu kita buat lagi new shape layer, saya kasih nama K21. Jadi kita buat garis yang sini. Oke, saya buat garis di sini. Oops, sorry, pakai pen tool. Oke. Saya kasih warna magenta lagi supaya kelihatan. Nah, untuk ini mungkin saya perlu opacity-nya saya kurangi, jadi saya bisa lihat apakah sudah benar posisinya. Oops, kalau belum kita bisa atur di sini. Ya, asal tertutup aja seperti ini ya. Oke, sepertinya cukup. Mungkin ini terlalu besar garisnya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Oke, ini diatur di, mungkin ini bisa diatur, digeser ke sini. Oops. Iya, asal ketutup semua seperti ini. Oke, opacity-nya jangan lupa dikembalikan lagi ke 100%. Oke, ini sedikit lagi deh. Oke, lalu ulangin seperti tadi lagi, duplicate. Oh sorry, kita kasih, jangan lupa animasinya dulu ya. Add trim paths. Ini seperti ini, jadi di 0, n nya 0, dan di frame 20 n nya 100. Easy is, lalu seperti ini. Iya, lalu diulangi seperti tadi ya. Jadi ini sebenarnya yang memakan banyak waktu ini ya, ini pengulangan seperti ini. Mungkin saran saya, kalau ada waktu mungkin bisa apa ya, dibikin template, jadi bikin apa ya, banyak huruf gitu ya. Jadi nanti begitu butuh membuat tulisan, kita tinggal mengambil per huruf aja gitu. Jadi kita nggak usah, kalau kita membuat tulisan, kita nggak usah bikin satu-satu lagi seperti ini. Jadi sudah ada template-nya gitu. Oke, untuk mempercepat, selebihnya saya percepat aja ya videonya, jadi karena caranya sama.
untuk titik, misalnya saya kasih nama titik 1, saya bisa pakai ini aja, bisa pakai lingkaran aja, shape tool, lalu saya ganti ke fill, jadi stroke-nya saya matikan. Nah, seperti ini. Kalau kita tadi main trim path terus, kalau yang ini kita main scale aja. Jadi di sini oke, saya kasih warnanya dulu deh. Lalu klik S, ini scale di 20 frame ke di 100%, dan di nolnya saya buat ini dibuat di sini dulu, anchor pointnya taruh di tengah dulu, lalu ini di 0. Oke, jadi seperti ini. Oke, di easy ease, jangan lupa di easy ease supaya lebih rapih ya, gerakannya lebih organik gitu. Oke, mungkin seperti ini cukup. Oke, saya duplikat lagi 2 kali seperti tadi. Yang satu saya kasih warna cyan, jangan lupa ya, bukan di stroke ya, sekarang di fill kasih warnanya. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi warna putih. Iya. Ya, sekarang kita lihat hasilnya apakah sudah oke. Nah, sebenarnya ini udah jadi, cuman masih belum kelihatan bagus ya. Oke, di sini saya ada perubahan sedikit, ada perbaikan sedikit di untuk garis kedua ini. Di K kita lihat K1, K2, K1 ini berarti yang ini, K2 untuk yang garis pertama ini, garis ini saya taruh di bawahnya ini, dan saya geser agak terlambat, jadi ini masuk dulu baru masuk yang ini, lalu yang terakhir K3 nya baru mundur lagi seperti ini. Oke, mungkin ini salah. Jadi K1, K2, nah di K3 mungkin ini ada di bawahnya K2. Lalu saya geser lagi di sini, majukan 4 frame. Jadi dia bertumpukan. Oke, seperti ini. Oke, mungkin ini oke, ini salah. Ini ada di bawahnya harusnya. Oh, ini mana ya? Bentar. Oh, ini K3 ini. K3 ini harusnya di paling bawah. Ini. Oke. Jadi ini layer ini paling atas, ini kedua, ini ketiga. Jadi seperti ini. Oke. Nah, tinggal kita atur, misalnya kalau ini kan huruf O dulu, baru huruf O masuk, K baru tanda seru. Kalau ini semuanya masuk secara bersamaan. Sekarang kita atur pertama huruf O nya dulu, ini huruf O, lalu huruf K sampai sini kita mundurkan misalnya 5 frame, 1 2 3 4 5, saya mundurkan 5 frame, lalu tanda seru mundur lagi 5 frame lagi, 45 sampai sini. Nah, ini
Oke. Iya. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kita blok semua ini. Lalu klik kanan pre-compose atau Ctrl Shift C ya, pre-compose. Lalu kita beri nama di sini misalnya color lah, color font. Oke, jadi dia satu kesatuan di sini. Nah, lalu ini saya tulisan OK-nya saya taruh atas, dan di sini di trackmate-nya ini rubah jadi alpha. Oke. Dan ini dia akan mengikuti bentuk tulisannya, dan seolah-olah dia nah seperti itu ya. Jadi terbentuk sendiri dengan dari trackmate-nya itu. Tinggal kita atur misalnya kalau di sini dia akan maju, agak zoom ya. Nah, kita tinggal atur aja nih, scale, klik S. Lalu di sini untuk linknya kita link ke sini, kita sambungkan sini. Jadi dia akan menempel. Jadi kalau misalnya ini misalnya di detik ke 1 misalnya hurufnya agak besar, di 0 saya akan kecilkan sedikit. Jadi di sini kecil, lalu di 1 akan besar. Jadi dia akan zoom, ikut zoom juga. Jangan lupa di link ya, seperti tadi ya, di sini supaya rapi. Mungkin agak kecil, agak lambat. Oke, saya lambatkan sedikit zoomnya. Oke. Oke, itu dia untuk animasi color font ini. Jadi sebenarnya ini simple, cuman karena banyak pengulangan jadi itu yang memakan banyak waktu. Jadi kalau misalnya mau membuat ini, saran saya sih membuat huruf dari A sampai Z untuk stok, untuk template gitu ya. Jadi misalnya nanti mau dikasih, kita membuat nama orang, jadi kita tinggal kita tinggal taruh aja hurufnya gitu. Oke, kira-kira itu dulu untuk tutorial color font kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lainnya, bisa klik subscribe dan like di bawah ini. Dan yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa menuliskan langsung di komen box di bawah ini, atau kirimkan via Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.